Pada tahap ini, bila individu dapat membagi kasih sayang dan perhatiannya, maka akan terjalin relasi keintiman dengan orang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rizkong Vlog. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori perkembangan manusia menurut Erik Erikson ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya, oke? Karena saya akan membagikan video-video mengenai teori psikologi selanjutnya. Oke, langsung. Erik Erikson ini adalah muridnya Sigmund Freud ya. Nah, jadi dia ini mengembangkan teori-teorinya milik Sigmund Freud. Nah, saya itu pernah bikin video mengenai teorinya Sigmund Freud ya. Yang belum nonton silahkan klik link di atas ini. Nah, nanti bisa langsung ke videonya. Oke. Teori yang terkenal milik Erik Erikson ini adalah teori psikososial ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahasnya secara simpel ya. Jadi insya Allah mudah dipahami. Teori psikososial Erikson ini adalah teori mengenai perkembangan manusia ya, yang mana perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh interaksi-interaksi sosialnya. Nah, Erikson menjelaskan pada teori psikososial ini, perkembangan manusia itu dibagi menjadi 8 tahap. Nah, Erikson menjelaskan pada setiap tahapannya itu individu mengalami sebuah konflik atau krisis ya. Nah, yang mana bila konflik atau krisis ini dilalui dengan baik, nah maka perkembangan manusia itu akan menjadi baik pula. Nah, begitu pula sebaliknya. Langsung saja ke tahap yang pertama ya. Tahap yang pertama itu adalah tahap kepercayaan dan tidak kepercayaan. Nah, ini itu berlangsung di tahun-tahun pertama kehidupannya. Nah, jadi pada tahap ini bayi itu mengalami sebuah konflik antara kepercayaan dan tidak percayaan terhadap lingkungannya. Nah, peran ibu pada tahap ini itu sangat penting ya. Nah, bila ibu dapat memenuhi kebutuhan bayi dengan baik, nah, maka bayi ini akan merasa percaya terhadap lingkungannya, bahwa dia itu diterima. Nah, namun sebaliknya, bila ibu itu tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi dengan baik, maka bayi ini akan merasa tidak percaya terhadap lingkungannya. Jadi seperti itu ya, di tahap awal-awal kehidupan itu seperti itu. Yang kedua ini adalah tahap otonomi dengan rasa malu dan ragu-ragu ya. Nah, ini itu berlangsung pada akhir masa bayi dan awal di mana dia mulai belajar berjalan. Nah, pada tahap ini itu, anak mengalami konflik antara rasa percaya diri atau otonomi itu, rasa mandiri, dengan rasa malu dan ragu-ragu. Bila orang tua ini mendukung dan menyemangati aktivitas anak yang pada masa itu sedang belajar berjalan, nah, maka anak ini akan merasa otonom, merasa percaya diri dan mandiri. Nah, namun sebaliknya, bila orang tua ini tidak mendukung aktivitas anak, maka anak itu akan merasa minder, malu dan ragu-ragu. Nah, jadi konflik anak pada masa ini itu seperti itu ya. Yang ketiga itu adalah tahap inisiatif dengan rasa bersalah ya. Nah, ini itu berlangsung pada masa-masa prasekolah, anak usia dini seperti itu. Nah, pada tahap ini anak itu mengalami konflik antara merasa inisiatif dengan merasa bersalah. Nah, pada tahap ini itu anak aktif-aktifnya berkegiatan dan mengenali lingkungannya ya. Nah, bila mana orang tua ini mendukung terhadap kegiatan dan aktivitasnya, maka anak ini akan lebih merasa ingin tahu terhadap lingkungannya dan rasa inisiatifnya itu akan lebih tinggi ya. Nah, begitu pula sebaliknya ya. Bila orang tua tidak mendukung atau membatasi kegiatannya, maka anak ini akan merasa bersalah dan merasa tidak ingin tahu terhadap lingkungannya ya. Jadi konflik di masa ini itu seperti itu. Tahap yang keempat ini adalah tahap rajin dan inferioritas. Ini itu berlangsung di masa sekolah dasar ya. Pada tahap ini itu anak mengalami konflik antara rajin dengan merasa rendah diri.
Bila anak dapat menguasai tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan orang tua, maka anak ini akan merasa rajin dan merasa tertantang untuk lebih berprestasi. Namun sebaliknya, bila anak ini tidak dapat menguasai tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maka anak ini akan merasa rendah diri, seperti itu. Nah, jadi pada masa ini itu anak itu harus dikawal terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Yang kelima, ini adalah tahap identitas dengan kekaburan identitas. Tahap ini itu berlangsung pada masa remaja ya. Nah, pada masa ini itu anak dihadapkan dengan dorongan-dorongan dari lingkungan agar dia itu dapat menetapkan jati dirinya untuk dapat berperan di dalam masyarakat. Nah, bila anak melalui tahapan sebelumnya itu dengan baik, maka anak ini akan dapat menetapkan jati dirinya, dapat menetapkan identitas dirinya. Nah, namun sebaliknya, bila anak ini melalui tahap-tahap sebelumnya itu terdapat gangguan, maka dia akan mengalami kekacauan identitas, kekacauan jati diri. Jadi diharapkan pada masa ini itu anak itu dapat menetapkan jati dirinya, dapat menetapkan identitas dirinya. Seperti itu. Yang keenam, itu adalah tahap keintiman dengan isolasi. Ini itu berlangsung pada masa dewasa awal ya. Pada masa ini, individu itu mengalami konflik mengenai relasi keintiman dengan orang lain. Pada tahap ini, bila individu dapat membagi kasih sayang dan perhatiannya, maka akan terjalin relasi keintiman dengan orang lain. Namun, bila individu tidak dapat melakukan hal tersebut, maka individu akan mengalami isolasi, akan merasa terasing dengan orang lain, seperti itu. Jadi diharapkan pada tahap ini itu individu mendapat relasi keintiman terhadap orang lain, seperti itu. Yang ketujuh itu adalah tahap generativitas dan stagnasi. Ini itu berlangsung pada masa dewasa menengah ya. Pada masa ini, individu itu mengalami sebuah konflik antara generativitas dengan stagnasi. Pada tahap ini, bila individu dapat membantu generasi muda untuk mengarahkan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik, maka perasaan generativitas yang akan dia peroleh. Namun, bila dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk generasi muda, maka perasaan stagnansi yang akan dia peroleh, seperti itu. Nah, maka pada tahap ini, diharapkan individu itu dapat membantu generasi muda untuk kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Tahap yang ke-8 atau yang terakhir ini adalah tahap integritas dan keputusasaan. Nah, ini itu berlangsung pada masa dewasa akhir ya. Pada tahap ini, individu itu mengalami sebuah konflik antara perasaan puas dengan perasaan putus asa. Pada tahap ini, individu di akhir masa kehidupannya, itu dia menengok kembali perjalanan kehidupannya sampai saat ini. Bila perjalanan kehidupannya itu dilalui dengan positif, maka perasaan puas dan bahagia yang akan dia rasakan. Nah, namun sebaliknya, bila perjalanan kehidupannya itu dilalui dengan negatif, maka dia akan merasa putus asa. Seperti itu. Nah, jadi diharapkan pada akhir masa kehidupannya itu, individu itu merasa puas akan kehidupannya selama ini, seperti itu. Jadi seperti itu ya, teori psikososial Erikson mengenai perkembangan manusia. Intinya, setiap individu itu diharapkan bisa melalui konflik-konflik yang terdapat di setiap tahapannya, dengan dukungan dari lingkungan dan diri individu itu sendiri. Nah, agar gangguan-gangguan mental tidak timbul di kemudian harinya, seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini ya. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya, twing 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 twing, karena saya akan membagikan video-video mengenai teori psikologi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam wal muwaffiq lawami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.